Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sahabat-sahabat Iqra yang tergabung di grup Toha Putra Ad bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah kewajiban kita, karena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang berlipat ganda, yang terlalu banyak untuk dihitung, Allah itu sesungguhnya Maha Penyayang. Bahkan Maha Penyayangnya itu sungguh sulit untuk terbilang. Kasihnya tidak pernah pilih kasih. Nah, pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama ngaji bareng pada Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 9. Sebelum menginjak kepada Quran Surat Nisa ayat 9, kita sebaiknya memanjatkan sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap tercurah terlimpah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan yang agung yang menuntun kita kepada jalan nur ilahiyah, sehingga kita sampai hari ini masih menjalankan syariat-syariat agama yang mulia, yaitu al-Islam. Juga semoga Allah limpahkan sholawat dan salam kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita sebagai pengikut yang setia menjalankan ajaran atau syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian malam hari ini, mari kita sama-sama membaca Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 9. Saya dulu, kemudian diikuti oleh jamaah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini insya Allah relevan dengan moto Toha Putra Ad, ya. Selamat datang kepada seluruh pemirsa di channel YouTube Toha Putra Ad. Moto yang relevan dengan ayat ini
yaitu hidup berilmu, insya Allah akan lebih mudah. Kemudian bila kita hidup dibalut, disandingkan, kemudian dihiasi dengan seni, insya Allah hidup kita akan terasa lebih indah. Namun bukan saja di situ, tetapi hidup kita harus dibalut atau dibingkai dengan iman dan takwa, sehingga hidup kita akan lebih terarah. Insya Allah kita dengan kajian semacam hari ini, mudah-mudahan diri kita, hati kita selalu terawat, terpelihara kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada ayat ini ada beberapa poin yang harus digarisbawahi dan difahami oleh kita. Hendaknya kita semua itu takut meninggalkan keturunan yang lemah kesejahteraannya. Nah, ini sejahtera itu tadi di dalam sholawat dan salam kepada Nabi. Sholawat itu selamat, kemudian sejahtera itu sesuatu yang sangat kompleks, ya. Kita harus khawatir meninggalkan keturunan kita yang lemah di bidang kesejahteraannya. Sejahteranya itu meliputi apa saja? Lemah kesehatannya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah akidahnya, bahkan lemah ekonominya, dan lemah pertumbuhan dan perkembangan daripada jasad dan rohani anak-anak kita. Ini harus kita pahami secara kompleks. Caranya bagaimana? Nah, caranya tadi, ya, di sini dituntun oleh Allah. Oleh sebab itu harus apa? Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Nah, ini takwa itu artinya harus didefinisikan secara lengkap. Takwa itu adalah sesuatu upaya yang sungguh-sungguh keras, sungguh-sungguh semangat, bahkan sungguh-sungguh serius di dalam rangka melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya sebaik-baiknya, bahkan sekuat-kuatnya untuk apa? Untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk mengobati, menyelesaikan, dan bahkan untuk menyelesaikan masalah tentang keturunan kita yang tidak sesuai dengan harapan, takwa ini akan bisa menyelesaikan masalah. Takwa kepada Allah. Jadi kita harus bertakwa itu, kita melaksanakan perintah bagaimana merawat anak, ya, dari mulai merawat pendidikannya, kesehatannya, mendidik supaya besok ketika sudah dewasa mampu berdiri di atas kaki sendiri, tangannya berkarya untuk menebar manfaat untuk orang banyak, dan kita juga merawat hati anak-anak kita supaya jarak tauhidnya bahkan imannya lebih baik daripada kita semua. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang mewariskan pada generasinya kadar keimanan dan jarak tauhidnya lebih baik daripada masa kita sekarang. Ini adalah sebaik-baik umat, ya. Jadi ayat ini tegas, ya, untuk merawat, menjaga, dan membimbing anak kita supaya kuat. Berarti kita harus mampu memberikan pendidikan sedini mungkin. Bahkan bukan itu saja, tumbuh kembangnya, badannya, kemudian jasmani rohaninya harus dirawat dengan apa? Jadi kalau tubuh itu berarti harus kita berikan asupan makanan yang bergizi. Nah, kalau untuk rohani kita, pendidikan, ngaji seperti ini, kemudian pembiasaan diri selalu berjamaah, sholat di masjid, ini adalah membangun rohani anak-anak kita. Bukan sekedar itu saja, kita sebagai orang tua yang memiliki profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda, libatkan, sertakan, dan biasakan anak-anak kita itu mencintai, menekuni pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga kadang terjadi pada saat-saat kejayaan seseorang berjuang untuk memperoleh keberhasilan di bidang duniawi,
pada baru generasi awal saja, ya ketika orang tua sudah meninggal, anak-anaknya tidak dikenalkan dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita. Jadi hanya satu generasi kita aja sudah langsung pupus, tidak ada penerus, tidak ada perjuangan selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud ayat ini, harus merawat anak-anak kita tuh harus dengan cara yang baik, cara yang benar. Ya, sesuai dengan apa? Tadi dengan cara bertakwa kepada Allah. Dan bukan hanya di situ, ya. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi di dalam menyampaikan tentang ajaran yang mendekatkan diri kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan cara-cara yang menyinggung, kemudian menggesek, menggosok sehingga orang lain itu malah justru semakin menjauh dengan cara-cara dakwah kita. Tetapi dakwah itu harusnya menyentuh supaya hati orang lain terpanggil untuk mendekat, supaya gemar kepada bagaimana indahnya, bagaimana sucinya ajaran Islam yang mulia ini. Nah, karena sesungguhnya ini ada beberapa hadis, ya. Salah satu hadisnya ini hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Jadi hadisnya begini: al-mu'minu, ya, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau kita jadi mukmin, jadi orang yang beriman, sering sakit-sakitan, ya. Kemudian kita misalnya sholat dan zikir sering mudah sakit pinggang, sakit lutut, ya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita yang kondisinya sering sakit, sering mudah mulai merasa penyakitan, ya. Itu kata Allah, Allah lebih cinta kepada muslim yang kuat. Zikirnya pagi, siang, sore, dan petang, baik dalam kondisi berdiri dan duduk pun dia rajin melaksanakan zikir kepada Allah, ya. Kemudian beliau yang dikatakan kuat itu di dalam segala medan, dalam segala keadaan mampu untuk melaksanakan zikrullah, ibadah, bahkan menebar kebaikan untuk orang banyak dalam kondisi sehat. Jadi ketimbang muslim yang apa ya namanya benciritan, ya, tumbuh kembangnya tidak normal, misalnya anak-anak kita jadi anak-anak yang stunting itu cebol, ya. Jadi kalau kita lihat Jepang saja yang keturunannya orangnya kerikil, cebol, ya, sekarang dengan perbaikan menu dan gizi dengan teknologi kesehatan yang bagus, sehingga keturunan sekarang Jepang itu orangnya gede-gede, ya, tinggi besar. Boleh dilihat kemarin pada saat Piala Dunia FIFA, ya, orang Jepang, waduh, gede-gede, ya, sudah menyamakan diri dengan bangsa-bangsa Eropa. Dulu kan Jepang kan terkenal kerikil, ya, kecil-kecil. Bahkan bukan hanya membangun fisik, Jepang memberikan pelajaran yang sangat berharga di Piala Dunia, ya. Dengan suasana sedih mendalam karena menelan kekalahan, tetapi bisa membangun sebuah peradaban dan pola berpikir yang Islami, ya. Karena apa? Islam itu mengajarkan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi suka bertobat dan suka berbuat suci, itulah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Nah, Jepang bukan negara Islam, tetapi membuka kepada dunia bahwa ajaran Islam diamalkan oleh orang-orang Jepang, ya. Begitu menerima kekalahan, kalau dalam bahasa kita mungkin langsung sujud, ya, mengucapkan hormat yang sedalam-dalamnya kepada tuan rumah, kemudian karunia yang Allah berikan, meskipun kalah tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Namun apa? Tanpa pengen diliput, tanpa pengen disorot oleh orang banyak, ya,
Jepang mengajarkan pola-pola kebersihan, bahkan membersihkan tempat gantinya, pakaian-pakaian para atlet, bahkan sampai membersihkan stadion supaya lebih bersih dari sebelumnya. Ini sungguh luar biasa. Sebuah pelajaran yang sesungguhnya ini adalah pelajaran yang datangnya dari agama Islam, namun umat Islam di kita, di Indonesia, belum bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat sesuai dengan Quran surat berapa? Surat An-Nisa surat keempat ayat 9. Ya. Itu saja mukadimah pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata serta salah uraian kalimat. Insya Allah kalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, dan bila mana ada kebenaran pasti kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat nanti melanjutkan kajian-kajian kita kepada menghafal surat Al-Bayyinah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengkaji tentang surat Al-Baqarah seperti biasanya. Terima kasih. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.